Berlangsung di ruang Inogaluma DPRD Provinsi Gorontalo, Komisi 1 melakukan rapat dengar pendapat dengan menghadirkan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD dan Inspektorat Provinsi Gorontalo. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 1 Haji Awe Talib yang didampingi anggota DPRD lainnya. Adapun yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut yakni terkait pengisian atau pelantikan pejabat struktural di lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo beberapa pekan lalu yang menuai sorotan. Selain itu, rapat ini juga membahas kedisiplinan pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo yang perlu untuk diseriusi. Adapun dalam rapat dengar pendapat ini, pihak Inspektorat mengungkapkan bahwa terkait dengan pelantikan pejabat pengawas urusan pemerintah daerah P2 UPD Muda, menurutnya sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, di mana dari 8 pejabat pengawas urusan pemerintah daerah muda yang diusulkan ke Kemendagri ternyata hanya 6 saja yang lulus di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Kemenpan. Sementara untuk kedisiplinan pegawai, jajaran Komisi 1 mengharapkan agar hal ini perlu untuk diseriusi. Ditemui usai rapat, Wakil Ketua Komisi 1 yang juga Ketua Bapemperda Haji Awe Talib menegaskan beberapa ASN yang belum lolos untuk dilantik menurutnya untuk sementara mereka dalam status mengantri dan masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi serta menyesuaikan kuota dan formasi dari Kemenpan. Dirinya juga menjelaskan dari hasil hearing tidak ada unsur suka atau tidak suka tetapi semata-mata menunjukkan kapasitas dan kapabilitas dan kemudian ada kriteria jabatan yang harus dipenuhi. Karena nanti untuk mengantisipasi kekurangan guru yang masih kurang lebih 2 ribuan, kemudian juga kekurangan tenaga kesehatan, apalagi persiapan untuk KPD rumah sakit Ainun yang kurang lebih 400-an yang dibutuhkan, tenaga dokter juga guru dan sebagainya. Kemudian yang berikut untuk P2 PD ya, ini yang belum ya, yang menjadi diskriminasi karena memang tidak dibutuhkan juga di sini, menjadi sesuatu yang bermasalah. Tolong dijelaskan kepada mereka yang belum terangkat atau belum dilakukan pelantikan. Tersisa itu berapa? Kurang lebih 2 orang. 2 orang peninggalan tadi. 2 orang. Tolong Bapak Inspektur untuk mengundang mereka, tolong jelaskan bahwa ini tidak dilakukan oleh kami, tetapi oleh formasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Reformasi Birokrasi, sehingga tidak muncul berita melalui medsos yang tentunya menyudutkan pemerintah daerah. Kemudian khusus yang menyangkut masalah ini, saya juga masukkan di dalam. Sementara itu, di sisi lain, Ketua Fraksi Golkar Haji Fikram Salilama berharap agar Badan Kepegawaian agar benar-benar memperhatikan profesionalisme kinerja. Salah satunya adalah Iwan Sondak. Iwan Sondak itu dilantik oleh Gubernur Gorontalo eselon 4 di Dinas Badan Bencana. Tapi sekarang dia bertugas di Perindak. SK-nya di mana, Pak? SK-nya di Badan Bencana, dilantik Badan Bencana. BPBD. Iya, tapi kenyataannya dia bertugas di Perindak. Nah, itu yang kita pertanyakan. Nah, menurut mereka ada kekeliruan, sehingga SK-nya sudah disesuaikan bahwa beliau di Perindak. Kita bukan persoalan itu, tapi yang kita persoalkan pertama bahwa ini indikatornya bahwa cara kerja Badan Kepegawaian tidak benar. Dan ini sama halnya dengan menjabat gubernur. Menjabat gubernur. Yang kedua, bahwa dia itu dilantik oleh gubernur dan sekarang sudah bekerja di sana tidak dilantik. Bagaimana seperti itu? Sehingga di kalangan masyarakat yang diobak-obak itu harus lihat gubernur, bukan mereka, bukan kepala Badan Kepegawaian. Itu yang membuat saya agak keras tadi. Itu persoalan. Dari hasil rapat dengar pendapat, Wakil Ketua Komisi 1 Haji Awe Talib berharap agar polemik ini segera terselesaikan dan mengharapkan kepada Badan Kepegawaian untuk menjelaskan kepada publik dengan jelas.
Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.